Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan pagi hari ini dimanapun kita berada dan apapun situasi hidup yang kita sedang alami saat ini, mari kita tetap mencari Tuhan, kita mencari wajah-Nya, karena kita percaya penyertaan Tuhanlah yang membuat kita semakin kuat dan semakin bertahan di hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat damai sejahtera yang Tuhan berikan atas kami, yang Tuhan berikan Tuhan Yesus, yang tiada ternilai dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh memuji, menyembah-Mu, menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Layakan kami Tuhan masing-masing satu persatu Tuhan pagi hari ini, karena kami bukanlah orang-orang yang kudus, bukan orang-orang yang suci, tapi Tuhanlah yang menyucikan kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang siap dan sepakat memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Yuk kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita belajar berkata-kata di hadapan Tuhan, belajar memperkatakan syukur-Mu, puji-pujian-Mu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat hidupku. Makasih buat hari ini Tuhan. Haleluya, kami Kau layakkan untuk menyembah-Mu. Kami Kau layakkan untuk memuji-Mu. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kita ulangi pujian ini di hadapan Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Katakan amin. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti
hidupku membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami semua dikuatkan Tuhan, dikuatkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita katakan Mazmur 91 untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi iman percaya kita kepada Tuhan.
Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Blessing. Dan saya percaya di hari Sabtu ini, tanggal 21 November, saudara semua tetap dalam keyakinan yang sama. Dan saya tetap beryakin bahwa saudara dalam keadaan sehat dan luar biasa. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mungkin sudah punya agenda, rencana berakhir pekan, bahkan punya agenda bersama keluarga, tapi sebaiknya kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini untuk menguatkan kita semua. Saudara, saya percaya pagi hari ini saudara bersama dengan keluarga sedang bersama-sama ikut program Morning Blessing, dan angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa, terima kasih, selamat pagi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami semakin kuat, semakin hidup intim dengan Tuhan. Bapa, Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, sucikan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Kemarin saya sempat katakan dalam hari Jumat bahwa saudara mau setia atau tidak setia, masalah tetap masih ada. Pencobaan, problema, tekanan masih ada. Nah, tapi bagi orang yang setia kepada Tuhan, yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, itu mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghadapi setiap tekanan-tekanan kehidupan, apapun musim kehidupan saudara. Kenapa saudara? Didikan Tuhan yang dikatakan, seperti saudara katakan, berat itu bukanlah bertujuan untuk melemahkan kita. Namun Tuhan sedang membentuk pribadi kita menjadi orang yang kuat dan berkualitas untuk mengemban rencana Tuhan di masa yang akan datang. Nah, bagi orang yang setia, didikan Tuhan yang berat itu bukanlah
tujuan untuk melemahkan kita. Jadi orang yang setia menganggap didikan Tuhan itu bukan bertujuan untuk melemahkan kita, namun bagi orang yang setia akan berpikir itu untuk membentuk menjadi pribadi kita yang lebih kuat dan berkualitas. Katakan amin. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5b dan sampai ke 6 dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wow. Jadi saudara, dengar firman Tuhan pagi hari dalam Ibrani pasal 12. Jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa. Orang yang setia dengan Tuhan gak mungkin berputus asa dalam didikan Tuhan. Karena Tuhan mau hari ini Tuhan memastikan bahwa engkau jauh lebih baik daripada hari kemarin. Setiap hari kita mengalami perubahan. Tanda-tanda orang hidup adalah bertumbuh. Bertumbuh dari masa kecil sampai masa dewasa. Ada pertumbuhan dalam tubuh kita. Tumbuh rambut, tumbuh kumis, dan berbagai macam pertumbuhan-pertumbuhan. Itu tanda orang hidup. Tanda orang kita hidup dalam Tuhan adalah bertumbuh iman kita. Kata amin. Nah, bahkan Tuhan katakan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi saudara, kalau kamu setia sama Tuhan, izinkan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Siapa orang kasihnya? Orang yang setia dengan Tuhan. Kata amin. Nah, jadi saudara, kalau kau udah ambil keputusan mau setia dengan Tuhan, artinya kau udah siap untuk dihajar, dididik oleh Tuhan. Katakan amin. Bahkan Tuhan katakan, dia gak segan-segan untuk menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Wow. Dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan bahwa tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Nah, orang yang setia sama Tuhan, yang dulunya jauh, dianggap dibuat dekat sama Tuhan, bahkan dengan darah Yesus. Supaya kita menjadi anaknya Kristus. Kata amin. Darah itu merekatkan hubungan kita. Saudara, seperti anak dengan orang tua, itu adalah hubungan darah. Hubungan darah ini membuat dia menjadi anak kandungnya. Karena hubungan darah. Demikian darah Yesus yang mempersatukan kita menjadi dekat dengan Kristus. Kata amin. Oleh darah Yesuslah kita semua sudah menjadi dekat dengan Tuhan. Sebab segala dosa pelanggaran kita yang membuat kita jauh dan terpisah dari Allah telah diampuni dan ditebus oleh darah Yesus. Melalui tetesan darah Yesus, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Katakan amin. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, maukah kita ambil keputusan pagi hari ini setelah dengar firman Tuhan pagi hari ini untuk tetap setia dengan Tuhan? Karena Tuhan setia kepada kita. Tuhan menebus kita dengan darah Kristus yang sungguh-sungguh darahnya yang menyatukan hubungan kita yang jauh menjadi dekat kepada kita. Darahnya menyatukan hubungan spiritual kita. Bukan cuma sekedar hubungan bapa sama anak, tapi Yesus mau menjadikan kita benar-benar anaknya. Dengan darahnya mengalir dalam darah kita, kehidupan kita. Ambil keputusan pagi hari ini untuk tetap setia dengan Tuhan. Karena saya percaya pagi hari ini Anda termotivasi, Anda terbangun iman saudara. Apapun tetap setia kepada Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Dan saya percaya saudara, jadi seharusnya setiap orang yang percaya itu harus hidup dekat dengan Tuhan. Dan hal inilah hal yang sangat mutlak harus dilakukan. Tidak ada alasan atau dalih apapun untuk tidak dekat dengan Tuhan. Jangan lemparkan alasan karena tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, dan bahkan banyak alasan-alasan apapun. Jangan lagi saudara. Jadilah pribadi yang setia. Supaya apa saudara? Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan.
di dalam ikatan darah Yesus yang mengalir dalam hidup kita. Katakan amin. Dan pagi hari saudara, saya ingin mengajak saudara memahami betul darah yang mahal sudah tercurah dalam kehidupan kita. Darah yang mahal untuk mengakuinya kita anaknya. Dan dia Yesus sebagai Bapa kita, Tuhan dan Bapa kita. Katakan amin. Mari angkat tanganmu pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mengakui Tuhan, Engkau sungguh Allah yang setia. Kami mau lebih setia lagi padamu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami sadar bahwa kami sudah diampuni saat kami berdosa. Dan Kau sudah menyesahkan kami Tuhan. Bahkan Kau sudah membuat kami menjadi orang yang berguna dan penuh kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mengambil keputusan di pagi hari ini, Bapa, menjadi orang yang setia kepadamu Tuhan. Dan Bapa, sebagai hamba Allah kami berdoa Tuhan, bagi yang sakit di pagi hari ini, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Darah Yesus sembuhkan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus sembuhkan. Apapun sakitnya, apapun problemanya, di dalam nama Yesus dan oleh pilu darah Yesus, segala penyakit, segala kelemahan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang disembuhkan diberkati. Katakan amin. Shalom, selamat pagi. Terus memberkati, selamat berakhir pekan. God bless you all.